Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan masa bimbingan mahasiswa baru, dan pada sesi ini kami dari Biro Akademik akan menyampaikan materi terkait dengan etika akademik dalam kehidupan kampus serta kebijakan administrasi akademik Universitas Falathehan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semua mahasiswa baru yang sudah hadir di acara Mabim pada hari ini, dan mudah-mudahan teman-teman mahasiswa dapat betah serta juga nanti dapat kuliah di sini sampai dengan akhir masa studinya dan sampai dengan mendapatkan gelar yang diharapkan. Oke, perkenalkan, nama saya Sadia Bustomi, Kepala Biro Administrasi Akademik Universitas Falathehan. Mohon izin menyampaikan beberapa materi yang akan kami sampaikan dalam kegiatan masa bimbingan. Kalau kita bicara tentang suatu institusi atau badan hukum, tentunya dia harus memiliki dasar hukum ataupun dasar pendirian ya. Nah, kebetulan Universitas Falathehan ini di bawah pengelolaan daripada Yayasan Falathehan Serang Banten, yang mana Yayasan Falathehan Serang Banten berdiri sejak tanggal 5 September 1992. Dan melalui perkembangan yang cukup pesat sehingga lahirlah Universitas Falathehan yang berdiri tahun 2019, tepatnya tanggal 9 Agustus 2019 dengan dikeluarkannya surat keputusan dari Menristek Dikti nomor 687. Kalau kita bicara sejarahnya, Falathehan ini cikal bakalnya dari dulu pendirian yang namanya Akademi Perawat. Selanjutnya berubah lagi menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Falathehan dan saat ini menjadi Universitas Falathehan. Nah, Universitas Falathehan juga ini sejarahnya adalah adanya merger ya, adanya penggabungan ya antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Falathehan Serang dengan Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi ya Intens Bandung atau ST Inten. Nah, adanya penggabungan dua institusi tersebut, maka berdirilah Universitas Falathehan. Kalau kita bicara Universitas Falathehan, tentunya Universitas Falathehan atau UF ini mempunyai visi dan misi. Visinya adalah menjadi perguruan tinggi yang terkemuka dalam pengembangan sains dan teknologi kesehatan di tingkat global tahun 2044. Di sini ada 3 janji yang harus dipenuhi oleh UF, yaitu pertama menjadi perguruan tinggi terkemuka ya. Padanan kata terkemuka adalah tersohor, besar gitu ya, cukup dikenal ya, dan UF saat ini sedang berupaya untuk ke arah situ. Terus janji yang kedua adalah pengembangan sains dan teknologi kesehatan ya. Nah, pengembangan sains dan teknologi kesehatan tentunya juga ini sejalan dengan adanya program studi yang dimiliki oleh Universitas Falathehan. Dan yang ketiga janjinya adalah akan bersaing di tingkat global tahun 2044. UF juga sama, sudah juga mengupayakan untuk bisa bersaing di tingkat global pada tahun 2044 ya. Itu visinya. Sedangkan misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan perguruan tinggi yang berkualitas, mengembangkan sains dan teknologi kesehatan, terus juga mengembangkan tata kelola yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, dan juga mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga ya. Nah, ketika kita menyelenggarakan pendidikan perguruan tinggi yang berkualitas, artinya juga dari mulai pertama proses penerimaan mahasiswa baru, terus proses pendidikannya sampai evaluasinya, itu semua dengan menerapkan standar ya. Dan
sehingga yang namanya perguruan tinggi berkualitas itu dapat tercapai. Kalau kita tidak mempunyai standar gitu, maka akan sangat jauh ya untuk mendapatkan kata berkualitas. Terus yang berikutnya, mengembangkan sains dan teknologi kesehatan melalui penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, semua ini baik dari mahasiswa, dosen, ya, terus dipacu untuk melakukan pengmas dan penelitian, ya, tentunya yang inovatif, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terus berikutnya mengembangkan tata kelola yang berlandaskan nilai-nilai kearifan budaya lokal. Walaupun kita ini memakai standarnya adalah regional, nasional, dan juga internasional, tetap kita menghargai kearifan budaya lokal sebagai penciri identitas, ya, sehingga nanti suasana akademik akan terbangun, ya, mahasiswa dosen juga akan melakukan aktivitas secara nyaman. Terus juga mengembangkan jejaring kerjasama dengan lembaga-lembaga baik dalam maupun luar negeri. Kita sudah banyak sekali perguruan tinggi, institusi yang bekerjasama dengan kita, baik dalam maupun luar negeri. Nah, ketika teman-teman melihat ini adalah gambar atau logo daripada UF, Universitas Falathehan. Yang mana logo ini bukan sembarangan dibuat, dia mempunyai makna. Nah, sini sudah saya tuliskan ya, apa sih makna daripada logo ini? Nah, kalau kita lihat ini ada menara. Ini adalah replika menara Masjid Agung Banten sebagai bentuk perwujudan dari semangat, ya, semangat juang yang tinggi dalam mensiarkan pengetahuan, keterampilan, sikap, kesehatan yang berpedoman pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia menjunjung ke atas, ya. Yang kedua, tiang menara masjid ini berjumlah 3 warna, ya. Ada biru, hijau, dan merah yang mengartikan keilmuan daripada eksak, ya, mengartikan pada keilmuan, ya. Nah, keilmuan eksak itu warna biru, keilmuan sosial itu warna merah, dan keilmuan bidang kesehatan itu warna hijau. Nah, warna hijau ini sebagai cikal bakal daripada universitas. Oke, terus selanjutnya di sini juga ada gambar buku yang terbuka, ya, di bawah menara masjid. Artinya UF merupakan lembaga pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dia selalu mengupdate, ya, informasi gitu, ya, dan juga dia selalu membuka wawasan, ya, sehingga tidak ketinggalan zaman, ya. Oke. Di UF sendiri menjalankan program pendidikan itu ada yang vokasi, akademik, dan juga profesi. Nah, pendidikan akademik apa saja di dalamnya? Di sini ada beberapa program studi yang menjalankan pendidikan akademik. Ada S1 Ilmu Keperawatan, S1 Kesmas, S1 Kebidanan, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Manajemen, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Elektro, S1 Informatika, S1 Arsitektur, dan S2 Kesehatan Masyarakat. S2 Kesehatan Masyarakat ini program studi baru, ya, baru berdiri sekitar 1 semester yang lalu. Terus pendidikan profesi apa saja yang ada di UF ini? Pendidikan profesi ada 2, ada profesi nurse, ada pendidikan profesi bidan. Sedangkan pendidikan vokasi juga ada 2, yaitu D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan. Nah, prestasi yang diraih di D3 Keperawatan saat ini adalah prodi ini sudah pada status akreditasinya unggul atau sangat baik sekali. Nah, ini adalah alur dalam struktur organisasi Universitas Falathehan, ya. Ada Dewan Penyantun, Senat Universitas, Pimpinan Universitas, ya, Satuan Pengawas Internal, Fakultas, Program Studi, Laboratorium, Lembaga Pengmas, ya, LPPM atau kita sebutnya, ya, Lembaga LPM atau Lembaga Penilaian Mutu, Biro, dan juga unit pelaksana teknis. Nah, ini untuk alur koordinasi bidang akademik, ya. Kita berkoordinasi
untuk melangsungkan program yang ada di bidang akademik itu, kalau ke atas kita akan berkoordinasi dengan Warek 1 bidang akademik dan juga rektor. Sedangkan kalau ke bawahnya, yaitu ada Biro Administrasi Akademik, saya sendiri, ada Kasubag Evaluasi Dedi Wahyudi, dan juga ada Kasubag Pengajaran yaitu Pak Ahmad Munawir. Ya, dan untuk tingkat fakultas, kami juga dibantu dengan beberapa kepala bagian akademik di fakultas, kepala subbagian akademik, dan juga staf akademik. Oke, tadi kita sedikit banyaknya berbicara di awal tentang profil daripada UF sendiri. Nah, ini kita ke sub materi ya. Yang pertama yaitu etika kampus. Apa sih etika? Etika itu tata krama atau pengaturan perilaku yang terkait dengan akhlak, hak, dan kewajiban. Makanya kalau kita sering mendengar ya, para ustadz, para tokoh masyarakat berbicara begini, akhlak itu, adab itu ada di atas ilmu. Jadi kalau seorang punya gelarnya sarjana, magister, atau doktor ya, tapi kalau akhlak atau adabnya kurang, berarti juga ilmunya tidak dipakai ya. Berapapun kepangkatan dan kedudukannya sangat tinggi ya, tapi kalau adab atau akhlaknya buruk ya tidak akan bernilai apa-apa, seperti itu. Makanya kenapa kita di Biro Akademik juga menguatkan lagi dan juga menajamkan lagi terkait materi etika kampus ini. Karena saat ini sudah ada pergeseran moral ya. Mahasiswa kemarin sudah lebih banyak WFH ya, dan juga mungkin lebih banyak informasi yang didapatkan itu dari media sosial, dari media virtual, dan yang lain-lainnya. Sehingga untuk bersosialisasi, untuk berinteraksi itu sangat jarang ya, sangat minim sekali ya. Dan kami tertarik ya untuk juga mengambil tema tentang etika ini ya. Nah, etika akademik kehidupan kampus itu adalah suatu pandangan tentang nilai-nilai dan norma-norma moral yang melahirkan tata krama, sopan santun, susila atau etiket. Ya, jadi inilah merupakan suatu serangkaian ya, suatu rangkaian tentang peraturan-peraturan yang berlaku ya, yang khususnya akademik, dan ini harus disepakati oleh bersama ya, yang mana dalamnya mengatur tingkah laku setiap warga kampusnya. Ya, baik dosen, karyawan, dan mahasiswa, atau kita sebut dengan sivitas akademika, baik peraturan yang secara tertulis ya dalam bentuk kode etik maupun peraturan yang tidak tertulis, agar nantinya bisa digunakan sebagai pedoman atau panduan ya dalam setiap tindakan di dalam maupun di luar kehidupan kampus ya. Dan teman-teman mahasiswa baru pun sama, harus melekat ya, harus ada yang namanya etika akademik di dalam kehidupan kampus. Nah, ini saya dapatkan dari beberapa sumber ya. Ternyata bentuk dan jenis etika itu meliputi, yang pertama adalah ketika kita melangsungkan perkuliahan ya. Dosen, mahasiswa ya tentunya harus tepat waktu, sesuai dengan tempat, sesuai dengan hari, sesuai dengan waktunya dan jamnya yang ditentukan. Ketika dalam perkuliahan dosen atau mahasiswa ya terlambat datangnya atau molor waktunya ya, maka apa? Maka etikanya juga di dalam perkuliahan dipertanyakan ya. Ini gimana sih? Waktunya jam sekian harus masuk, kok mahasiswa belum pada datang gitu kan? Atau wah ini dosennya kemana sih ini? Sesuai jadwal waktunya jam sekian, kok ini malah lagi ada rapat, wah kok ini malah masih di jalan, kok ini malah bilangnya udah ganti waktu saja. Nah berarti di sini ada etika yang dilanggar ya. Yang kedua, absensi kehadiran. Absensi kehadiran ini harus memenuhi minimal 80% dari ketentuan. Artinya selama masa perkuliahan 1 semester
mahasiswa itu kan diberikan ya tatap muka pertemuan itu sebanyak 16 kali pertemuan, yang mana 14 kali adalah perkuliahan, 2 kalinya adalah untuk kegiatan UTS dan kegiatan UAS ya. Tapi kalau untuk perkuliahan sendiri itu 14 pertemuan. Nah, ketika mahasiswa ya melakukan bolos atau ya ataupun tidak bisa memenuhi kehadiran ya sebanyak-banyaknya 2 kali ya ataupun 80% ya, maka dia masih bisa mengikuti mata kuliah tersebut ya. Tapi ketika ternyata ketidakhadirannya itu lebih daripada 80%, ya siap-siap saja bisa tidak mengikuti ujian atau evaluasi, atau juga bisa kemungkinan dianggapnya tidak aktif ya, seperti itu. Terus 3, dilarang untuk melakukan plagiarisme ya, karena yang nama civitas akademika itu kan juga harus menjunjung tinggi kejujuran ya dan etika akademik ya, dan kita pun juga harus menghargai hak cipta orang lain ya. Jangan kita mengklaim bahwasanya ciptaan, tulisan ya yang kita buat, yang kita sampaikan ini itu punya kita, padahal itu kita menyadurnya atau kita ngambil referensinya dari orang lain ya. Untuk itu harus ada komitmen dan juga kesadaran dan kejujuran yang sangat tinggi ya. Oke. Yang berikutnya adalah busana kampus untuk warga kampus ya. Tentunya harus berpenampilan sopan, rapi, terus memakai sepatu, terus juga penataan riasnya tidak berlebihan ya. Kalau berlebihan juga tidak baik ya. Oke. Sehingga di sini harus juga dengan tampil apa adanya, sederhana, yang penting sopan dan juga rapi. Terus berikutnya berkomunikasi yang baik dan benar ya. Tentunya dalam interaksi keilmuan dan juga keseharian kita diwajibkan oleh seluruh sivitas akademika untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi di sini penggunaan bahasa pengantarnya itu bahasa Indonesia ya, dan jangan pakai bahasa gaul atau bahasa tongkrongan ya. Nah, ini saya memberikan contoh ketika kita berkomunikasi dengan dosen ya. Ini menjadi hal yang penting kami presentasikan di sini, karena tadi itu ya sudah banyak pergeseran nilai ya, apalagi selama pandemi kemarin siswa atau mahasiswa juga ya itu dalam pantauan kita ya, sehingga perlu ada yang diluruskan nih ya, atau kita ingatkan kembali. Nah, contohnya gini, ketika mahasiswa mengirim pesan singkat kepada dosen ya, tolong ya dilihat lagi jam untuk mengirim pesan ini, jamnya sudah sesuai apa belum ya. Terus juga perhatikan ketika mengawali daripada pesan ini menuliskan kata salam enggak ya, baik salam di awal maupun salam di akhir ya. Terus juga menuliskan identitas diri enggak ya. Terus menuliskan keperluan Anda atau saudara dengan jelas enggak ya. Baru selanjutnya menuliskan kata terima kasih di akhir dan salam ya. Oke, bisa dilihatlah dari contoh-contoh yang kalian lihat ketika seseorang mengirim pesan kepada orang yang lebih tuakan lah di atasnya ya. Terus berikutnya menghubungi atau telepon dosen ya. Ketika kita ingin menghubungi atau telepon dosen, yang harus kita lakukan adalah mahasiswa membuat izin terlebih dahulu ya, melalui SMS atau WA. Assalamualaikum Pak, Bu, mohon izin ya, saya mau telepon Ibu, saya mau telepon Bapak, dikarenakan kalau saya ketik WA nanti salah persepsi atau nanti salah paham ya. Gimana Pak, Bu gitu ya, berkenan tidak, kan gitu ya.
Dan itu harus kita buat janji dulu ya, jam berapa mau kita teleponnya. Terus berikutnya, tentunya kita juga harus tahu ya, ketika menghubungi telepon dosen juga ya, kita juga melihat durasi ya. Jangan menelepon itu berkepanjangan ya. Khawatir juga dosen mempunyai aktivitas atau kesibukan atau keperluan yang lain seperti itu. Jadi langsung saja kepada substansinya, kepada inti permasalahannya. Oke. Nah, berikutnya adalah etika kebebasan mimbar. Kebebasan mimbar dalam hal ini adalah sebagai bentuk saluran bagi pengembangan kreativitas ya, juga apalagi bakat yang sesuai dengan nuansa reformasi saat ini, yaitu semua hal harus senantiasa ditumbuh kembangkan. Jadi tidak ada lagi pembatasan-pembatasan ya. Terus yang B, harus sesuai dengan eksistensi kampus itu sendiri ya, sebagai lembaga intelektual dan juga kultural ya. Ya dong ya. Bagaimana kita mungkin memberikan kebebasan mahasiswa untuk berbicara ya. Terus juga mereka sendiri malah pada akhirnya membuat citra kampus kurang bagus ya. Nah makanya itu ya harus juga dianalisis lagi ya, bagaimana supaya ketika kita berbicara ya, baik mengatasnamakan institusi atau sebagai mahasiswa ya, itu tidak menjadikan suatu hal yang kurang baik ya bagi citra kampus sendiri. Terus berikutnya dilandasi oleh norma-norma yang berlaku, bermoral dan mempunyai sikap etis ya. Ya karena tentu saja ya norma-norma yang berlaku ini ya ini juga menjadikan panduan ya, panduan bagi mahasiswa. Nah, ini tata tertib kehidupan mahasiswa di kampus. Nanti kalian bisa melihat tata tertib kehidupan mahasiswa di kampus ini juga dari pedoman administrasi kemahasiswaan ya. Oke. Ya pada intinya ya poin-poinnya yaitu tentunya mahasiswa diperbolehkan untuk menggunakan kebebasan akademik ya secara bertanggung jawab, memperoleh pengajaran sebaik-baiknya, memperoleh bimbingan dari tenaga pendidik, memanfaatkan fasilitas yang ada, memperoleh penilaian objektif, terus juga mendapatkan layanan informasi, pindah perguruan tinggi atau pindah program studi, menyelesaikan pendidikan lebih awal sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Nah itu boleh saja, itu menjadi hak daripada mahasiswa ya. Nah kewajiban mahasiswa ini ya, ikut membayar biaya penyelenggaraan pendidikan ya, bekerjasama dengan dalam mencapai tujuan Universitas Falathehan ya, terus juga jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat, serta juga melaksanakan tindakan lain ya yang menyangkut nama Universitas Falathehan. Terus juga sopan dalam berpakaian dan juga bertingkah laku. Terus juga disiplin dan berlaku etis ya dalam setiap kegiatan. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, terus juga menjaga integritas dan juga nama baik Universitas Falathehan dan juga dirinya ya. Nah ini kewajiban yang sudah melekat ketika kalian menjadi mahasiswa UF. Oke, selanjutnya kita ke proses pembelajaran. Nah proses pembelajaran itu dinyatakan dalam 1 tahun akademik atau terdiri dari 2 semester ya, semester ganjil dan semester genap ya. Apa sih 1 semester itu? 1 semester itu adalah satuan kegiatan yang berdiri atas waktu 16 minggu kuliah efektif. Ya artinya 16 minggu pertemuan, 16 minggu tatap muka. Ya, nah itu berarti artinya namanya 1 semester. Ya. Terus ada namanya SKS, sistem kredit semester. Nah, sistem kredit semester ini sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester. Untuk apa? Untuk menyatakan beban studi mahasiswa
beban kerja dosen, terus juga pengalaman belajar dan juga penyelenggaraan daripada program, ya. Oke. Nah, kita sekarang ke kalender akademik, ya. Nanti teman-teman bisa juga mendapatkan kalender akademik ini di fakultas, ya. Ini adalah kalender akademik Universitas Fatihah tahun akademik 2022-2023. Kalau kita lihat saat ini kita ada di masa registrasi akademik, ya, atau juga pengisian KRS online, ya. Silakan bagi teman-teman untuk mengisi KRS online dan juga jangan sampai terlambat, ya. Memang saat ini belum dikenakan ketentuan adanya denda, ya, tapi nanti di semester berikutnya sudah mulai, ya, adanya ketentuan denda itu sendiri. Terus di sini tertulis, ya, untuk perkuliahan aktifnya itu di tanggal 3 Oktober, ya, 3 Oktober. Artinya teman-teman sudah mulai aktif perkuliahan, ya, sudah mulai juga mempersiapkan diri menjadi mahasiswa di tanggal 3 Oktober, ya. Oke, nanti teman-teman juga harus bisa sebelum melakukan perkuliahan ini sudah mengisi KRS online atau kartu rencana studi atau kontrak teman-teman nih di semester ini mau ngambil kontrak atau mata kuliah apa saja, ya. Oke, ya. Ini nanti untuk pengisian KRS-nya akan dipandu oleh Pak Ade Hakim, ya, dan teman-teman silakan saja nanti di videonya atau tutorialnya dilihat, ya, dan bisa juga ketemu langsung dengan Pak Ade Hakim di hari kedua, langsung bertanya saja terkait dengan KRS online, ya, kalau memang di lapangan ada hambatan. Ya, ini sudah saya jelaskan item-itemnya, ya, kapan itu masuk kuliah, ya, kapan itu nanti akan UTS lagi, kapan itu nanti akan kuliah lagi, ya, kapan nanti akan UASnya, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah beban studi pendidikan untuk sarjana, ya. Beban studi pendidikan atau kita sebut SKS-nya itu 144 sampai 166 SKS, ya. Dan bagaimana Pak kalau kurang? Ya kalau kurang harus ditambah SKS-nya, ya. Tidak boleh itu kurang daripada 160 SKS. Terus yang kalau di D3 diploma, D3 diploma hanya 108 sampai 120 SKS, ya. Terus profesi juga ini berbeda, ya. Kalau profesi itu jumlah beban SKS-nya adalah sebanyak 24 sampai dengan 40 SKS, ya. Nah, sedangkan untuk magister S2 untuk beban SKS-nya yaitu sekitar 40 sampai 44 SKS, ya. Jadi teman-teman harus tahu, ya, beban studi SKS saya ini berapa, ya. Kalau saya program studi sarjana, ya. Oh, berarti 144 gitu, ya. Oke. Lanjut. Nah, dalam proses untuk melakukan perkuliahan, biasanya di awal ada persiapan, ya. Bagi mahasiswa baru ada namanya proses sistem pembelajaran dengan nama registrasi administrasi dan registrasi akademik, ya. Registrasi administrasi kalau secara simpelnya yaitu mengenai registrasi yang dilakukan dan diawali dengan adanya pembayaran biaya kuliah, ya. Sedangkan registrasi akademik, ya, biasanya dilakukan saat mahasiswa tersebut melakukan registrasi administrasi atau pembayaran kuliah. Baru registrasi akademiknya itu diperbolehkan. Tapi ketika mahasiswa tidak melakukan registrasi administrasi, maka registrasi akademik juga tidak akan berjalan tentunya. Terus alur. Nah, nanti juga teman-teman sudah paham, ya, ketika masuk ke dunia kampus sesungguhnya,
Untuk alur kegiatan registrasi seperti apa sih gitu ya. Nah, untuk mahasiswa itu nanti akan menerima rincian dan juga menerima rincian biaya selama 1 tahun ya dari bagian keuangan. Dan nanti setiap mahasiswa akan mendapatkan yang namanya nomor virtual account ya. Oke. Selanjutnya mahasiswa membayar angsuran pertama, kedua dan ketiga itu di bank yang ditunjuk ya, atau juga bisa via ATM, BNI atau juga loket bank BNI. Selanjutnya terkait dengan pengisian KRS. Nah, pengisian KRS ini dilakukan secara online, tentunya dengan jadwal registrasi dan juga kalender akademik. Ya. Dan setelah pengisian KRS atau penginputan sudah dilakukan, maka nanti dari tim operator atau admin KRS akan melaporkan kepada kita ya jumlah mahasiswa yang sudah melakukan KRS ya. Dan nanti KRS itu akan kita print ya, kemudian ditandatangani oleh PA dan juga oleh Kaprodi ya. Jangan lupa tuh ya, setelah ngisi KRS ya, terus KRS-nya di print. Kemudian printannya itu difotokopi dulu ya, difotokopi 2 lembar. Yang satu untuk PA, yang satu untuk Kaprodi ya. Dan yang aslinya itu nanti bisa untuk diri sendiri dipegang ya. Oke. Dan KRS ini tadi sudah sampaikan ya, difotokopi 2 lembar ya. Karena yang asli akan diserahkan kepada mahasiswa, yang kopian 1 untuk arsip PA, kopian 2 untuk program studinya. Ketika mahasiswa sudah memasuki dunia perkuliahan dan sudah aktif pembelajaran, ingat ya, data KRS online inilah yang menjadi dasar bagian akademik untuk pembuatan absensi kelas ya. Sehingga saat proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh dosen itu tidak ada kendala ya. Jadi bagi yang belum KRS-nya segera masuk ya. Bagi yang baru belajar cara-cara menginput, segera tanyakan kepada teman-teman yang sudah paham dan juga sudah pernah mengisi KRS secara online. Nah, ini contoh ya, ataupun bentuk gambaran daripada KRS ya. Nah, di sini ada nih nanti nih ya. Di dalam setiap KRS mahasiswa itu ada tabel ya. Ada di sini kode mata kuliahnya, terus kode mata kuliah, terus ada juga yang namanya SKS-nya, jumlahnya berapa, semesternya, terus juga di sini ada yang namanya, sebentar. Jamnya ya, jam berapa, terus juga kelasnya ya, kelasnya kelas apa ya. Nanti akan melalui sistem untuk pengajuan KRS ini bisa langsung di print out oleh mahasiswa dan nanti diserahkan kepada Kaprodi dan juga PA-nya masing-masing untuk minta tanda tangan ya ataupun persetujuan. Nah, ini adalah alur ketika registrasi akademik ya. Pertama, mahasiswa membayar di bank ataupun di ATM ya. Kalau kita sudah sepakati kan untuk pembayaran masuk ini ke bank mana ya. Oke. Terus pengisian KRS online. Nah, untuk pengisian KRS online ini nanti akan disosialisasikan saat kegiatan Mabim ya, karena nggak mungkin juga dari tim akan juga mensosialisasikan pengisian KRS online ya, hanya beberapa anak, nanti datang lagi anak lagi, capek ya. Lebih baik nanti di saat Mabim itu akan ada yang namanya sosialisasi KRS online. Terus berikutnya barulah tahap pengisian. Nah, pengisian KRS online ini ya dia bisa dilakukan di mana saja ya.
karena dia juga bisa dilakukan di handphone, ya, bisa di warnet, ya, sehingga sangat mudah, ya, untuk mengisinya dan sangat cepat sekali, ya. Terus selanjutnya setelah adanya pengisian baru tanda tangan daripada PA, pembimbing akademik, ya. Terus baru ada namanya tanda tangan daripada ketua program studi, ya. Ini sebagai bentuk pengesahan. Dan berikutnya baru mahasiswa itu bisa mengikuti perkuliahan, ya. Itu alurnya, ya. Nanti secara teknisnya juga bisa kita tanyakan saat offline. Nah, terus dalam hal kegiatan pembelajaran, mahasiswa itu mengikuti kegiatan pembelajaran akan mendapatkan yang namanya NIM, nomor induk mahasiswa, PA, pembimbing akademik, jadwal kuliah, koordinator mata kuliah, absensi kelas, ya. Nah, untuk absensi kelas ini akan tercatat bagi mahasiswa yang sudah registrasi, ya. Dan bagi yang tidak registrasi maka tidak akan tercantum dalam absensi kelasnya. Nah, perlu diingat, ya, bagi mahasiswa baru nanti semester genap kalian sudah diberlakukan yang namanya masa registrasi, dan juga ada yang pemberlakuan namanya jadwal kuliah, koordinator mata kuliah, absensi kelas, ya. Jadi nanti gini, ketika mahasiswa itu masuk kelas, ya, terus nanti yang bersangkutan tuh akan terlihat sudah registrasi atau belumnya dari absensi. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika absensinya tidak ada atau namanya tidak dalam absensi, maka kemungkinan besar mahasiswa tersebut belum registrasi, ya. Nanti di saat kalian semester 2 sudah diberlakukan nih, ya, masa registrasi, bahkan juga sampai dengan denda, ya. Kalau sampai dengan batas waktu yang ditentukan itu mahasiswa itu belum melakukan registrasi, sebetulnya nanti secara teknis di pelaporan PDPT-nya juga tidak ada, ya. Bahkan kami anggap sebetulnya masa itu tidak aktif lagi, ya. Oke. Nah, ketika sudah melakukan registrasi, baik itu administrasi maupun registrasi akademik. Kalau registrasi administrasi itu dengan pembayaran biaya kuliah, registrasi akademik dengan mengisi KRS online itu, maka nanti ada SK, surat keterangan penetapan, ya, mahasiswa baru. Nah, seperti ini contohnya, ya. Nah, selanjutnya teman-teman sudah melakukan nih proses pembelajaran, ya, yang 16 minggu tuh, ya, 14 tatap muka perkuliahan, 2 minggu tuh ada UTS dan UAS. Selanjutnya di akhir ada evaluasi, ya. Evaluasi ini juga bisa sebetulnya dilakukan secara berkala, ya. Ya, berbentuk kuis, ya, bentuk ujian, ya, atau juga pelaksanaan tugas, ya, baik kelompok, ya, maupun individu. Dan juga bisa melalui observasi atau pengamatan, ya, pengamatan sikap ataupun etika daripada mahasiswa oleh dosen. Nah, untuk ujian sendiri ini diselenggarakan secara kolektif, ya. Biasanya diselenggarakan melalui ujian semester. Oke. Kita ke ujian semester. Di ujian semester ini, ya, nanti akan ada 2, ya. Ada namanya ujian tengah semester UTS dan ada ujian akhir semester. Setelah mahasiswa tadi saya sampaikan di awal pertemuan 1 sampai dengan ke-7, mahasiswa nanti akan mengikuti yang namanya UTS, ujian tengah semester, ya. Nah, untuk persyaratan UTS ini nanti mahasiswa itu harus melakukan registrasi akademik atau terdaftar menjadi mahasiswa. Nah, setelah itu baru mahasiswa melakukan lagi perkuliahan. Setelah UTS beres, 7 pertemuan lagi, maka ada yang namanya ujian akhir semester, ya. Nah, ujian akhir semester ini adalah proses di akhir ketika mahasiswa melakukan pembelajaran selama kurun waktu lebih daripada 14 pertemuan. Nah, persyaratan untuk mengikuti UTS persyaratan untuk mengikuti UAS apa saja? Yaitu tentunya mahasiswa harus lunas angsuran yang telah ditetapkan. Terus juga kehadiran kuliahnya itu minimal 80% ke atas, ya. Ketika 80% ke bawah, maka mahasiswa akan mendapatkan tugas seperti kayak 75%,
ataupun 79% ya. Bahkan kalau kurang dari 75% maka tidak boleh mengikuti UAS ya. Dianggapnya mahasiswa tersebut tidak pernah mengikuti perkuliahan ya. Oke. Nah, dasar penghitungan persentase ini adalah dari absensi perkuliahan. Nah, absensi kan itu nanti dilakukan oleh dosen pengajar ya. Dan penghitungan persentasenya ini dilakukan oleh koordinator mata kuliah ya. Jadi harus hati-hati, harus juga semangat kuliahnya, jangan sampai kehadirannya kurang daripada 80%. Nah, ini adalah struktur penilaian ya, hasil evaluasi dengan huruf, angka dan rentang ya. Oke. Kita harapkan mahasiswa itu untuk mendapatkan penilaian itu harus di angka 74 ya, atau disebutnya dengan huruf B ya, angkanya 3,0, atau kita sebut dengan NBL, nilai batas lulus ya, itu harus 74. Boleh sebetulnya 72, 71, tetapi baiknya itu di angka NBL, nilai batas lulusnya ya, karena ya ini untuk mendokrak juga daripada indeks prestasi kumulatif nantinya IPK ya. Oke. Bagaimana sih ketentuannya? Ketika mahasiswa nilai kurang dari standar minimal 70, maka diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang heran. Yang kedua juga mengadakan SP ya. Apabila ternyata juga berat nih permasalahannya nih ya. Dia sudah lakukan uji ulang tapi masih nggak lulus juga, udah SP-kan saja. Terus juga bisa jadi dia harus mengikuti perkuliahan yang akan datang, artinya mengulang lagi, ya turun tingkat lah ya disebutnya, seperti itu. Nah, setelah mahasiswa mengikuti ujian, maka mahasiswa akan mendapatkan namanya DNS, daftar nilai semesteran, ya. Misalkan dari semester 1, ya, udah ikut UTS, udah ikut UAS, nanti setelahnya itu akan ada namanya DNS, daftar nilai semester. Kalau waktu kuliah mungkin kita sebutnya rapot ya, tapi ini per semester. Nah, terus mahasiswa ini setelah ikut ujian berarti dia berhak untuk mengikuti semester berikutnya ya, karena mungkin dari hasil proses evaluasi tidak ada nilai-nilai yang kurang. Terus juga semester akhir ini wajib nih mahasiswa diharuskan untuk menyusun tugas akhir ataupun juga tesis ya. Oke. Nah, ini contoh format dari daftar nilai semester ya. Ini baru tingkat 1 nih. Ya, contohnya seperti ini. Ya, jadi nomornya kode mata kuliah, ini mata kuliahnya apa saja. Terus juga nanti ada ada nilai-nilainya ya. Seperti itu. Nah, ketika mahasiswa sudah melakukan perkuliahan sampai dengan akhir, masa studi akan habis ya. Kalau misalkan tadi normalnya adalah kalau S1 4 tahun, yang diploma 3 itu 3 tahun, maka dilakukan yudisium ya. Jadi yudisium ini menyatakan bahwa mahasiswa lulus di suatu program studi ya, dan dia sudah dinyatakan sebagai lulusan. Tentunya juga ketika dia lulus, dia harus mempunyai nilai minimal setiap mata kuliahnya adalah B. Ya. Dengan rincian semua mata kuliah dia harus lulus. Dan IPK sekurang-kurangnya itu adalah 2,75. Terus juga diharapkan ketika dia lulus yudisium, ya dia sudah bebas daripada administrasi yang lainnya, ya. Seperti itu. Dan dia juga telah menyelesaikan penyusunan atau menulis tugas akhir, ya. Baik itu skripsi ya, ataupun KTI atau juga tesis ya. Nah, yudisium juga nanti akan ada pemeringkatan predikatnya ya. Misalkan teman-teman saat yudisium nilai IPK-nya 3,51 sampai dengan 4, maka disebutnya cum laude ya. Kalau 2,76 sampai dengan 3,50 maka disebutnya sangat memuaskan. Sedangkan 2,01 sampai 2,75 maka disebutnya memuaskan ya. Oke. Selanjutnya wisuda. Ini belum apa-apa udah wisuda nih kita ngomong ya, belum kuliah.
Nah, wisuda ini adalah sebagai bentuk pengakuan akademik terhadap para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikannya. Jadi kalau sudah yudisium, boleh nanti kita melakukan wisuda. Ya, nggak mungkin wisuda duluan, yudisium belakangan, tidak ya. Nah, wisuda ini dilakukan diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus yudisium, betul kan? Ya, mahasiswa yang telah diwisuda itu berhak menyandang gelar sebutan profesionalnya ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Terus juga mahasiswa yang telah diwisuda itu berhak juga mendapatkan ijazah dan salsip nilai. Dan juga satu lagi yaitu SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Oke, teman-teman bisa cek di YouTube kita juga ada tutorial untuk pengisian SKPI. Dan ini sudah kebijakan daripada pemerintah ya, dari 2018 bahwasanya setiap mahasiswa yang lulus ya harus juga mendapatkan SKPI. Untuk itu teman-teman berbanyak lagi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya, kegiatan-kegiatan yang mengasah soft skill sehingga nanti saat lulus teman-teman sudah memiliki SKPI, dan SKPI itu juga biasanya jadi pertimbangan ketika kita masuki dunia kerja saat rekrutmen ya. Oke, nah penting nih ya, kan kita juga tadi bicara terkait dengan masa studi. Nah, di sini juga ada yang namanya turun tingkat ya atau drop out. Ketika teman-teman IPK-nya kurang dari 2 ya selama 2 semester berturut-turut nih, maka seyogyanya lagi tidak berhak mengambil MK semester berikutnya. Ya sudah, nilainya ternyata kurang daripada 2 ya. Agak susah ngangkatnya ya. Yang kedua berikutnya 2 semester berturut-turut mahasiswa tidak melaksanakan registrasi, nah maka itu dicutikan sepihak oleh institusi. Ya, jadi nih teman-teman nih ingat, ketika 2 semester berturut-turut tidak melakukan registrasi, kita anggap mahasiswa cuti ya. Nah, kalau 3 semester berturut-turut, maka kita anggap yang bersangkutan mengundurkan diri, ya. Dan ketika IPK-nya kurang daripada 2 selama 4 semester berturut-turut, maka kita akan DO-kan, ya, atau ada pemutusan studi, ya. Oke, seperti itu. Ya, teman-teman, ya, saya informasikan juga di saat ini ada kebijakan akademik dari UF yang baru, yaitu terkait dengan program mata kuliah MBKM. Jadi nanti teman-teman di semester ketiga ya itu sudah bisa melaksanakan program MBKM. Ya, silakan pilih mata kuliah yang teman-teman ingin mendapatkan experience, pengalaman, dan juga untuk menambah kompetensi daripada lulusan. Ya, kita menyajikan dan kita juga memfasilitasi untuk mahasiswa mengambil mata kuliah di luar program studinya, di luar keilmuannya, dan itu diperbolehkan. Silakan, karena ini sudah ada atur oleh pemerintah. Ya, termasuk juga yang tadi ya di dalam kebijakan akademik tahun ini kita juga sudah memberlakukan namanya MKDU, mata kuliah dasar umum, ataupun juga disebutnya MKWK, mata kuliah wajib kurikulum. Ada 4 ya. Ada agama, pendidikan, ada kewarganegaraan, agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan juga Pancasila. 4 mata kuliah ini nanti akan diselenggarakan secara interprofesi, ya, secara bersama-sama digabungkan antar fakultas, ya, dan nanti metode pembelajarannya secara online, ya. Dan satu lagi untuk mewujudkan visi misi UF, maka ada namanya mata kuliah kefalatehanan. Ya, namanya disebutnya mata kuliah UF ya. Mata kuliah wajibnya yaitu mata kuliah kefalatehanan. Sedangkan mata kuliah pilihan teman-teman bisa memilih nih, ada bahasa asing di dalamnya, ada teknopreneur, ada sistem informasi dan teknologi, dan juga ada yang namanya public speaking. Ya, terserah mau milih yang mana. Ya, itu yang berlaku di dalam kebijakan akademik Universitas Falatehan tahun 2022. Oke teman-teman, terima kasih, selamat belajar semuanya dan selamat menjalani kehidupan kampus. Tetap semangat ya, dan salam hormat dari saya untuk teman-teman semua, dan juga salam untuk keluarga kalian. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa selesai kuliah di sini sesuai dengan harapan orang tua ya. Terima kasih. Apabila ada hal yang kurang berkenan dan juga ada hal yang kurang jelas, bisa nanti tanyakan langsung
di kolom komentar atau nanti kita bisa ketemu langsung dan kita berdiskusi terkait hal-hal yang tadi yang kurang jelas ya pada materi yang saya sajikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.